Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian, senang sekali rasanya saya, Joshua Bernardo, boleh menyapa lewat STMJ. Kita hari ini akan membahas mengenai tema rendah hati yang membawa pemulihan. Mari sebelum kita masuk ke dalam renungan kita bersatu di dalam doa memohon pertolongannya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas setiap penyertaan-Mu di dalam minggu-minggu kami, di dalam hari-hari kami menjalani tugas panggilan-Mu. Pada saat ini kami ingin kembali disegarkan oleh firman-Mu. Maka kami ingin menyerahkan diri kami dengan rendah hati hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang ubah hati kami. Tuhan ubah sikap hati kami agar kami boleh rendah hati sesuai seturut kehendak-Mu. Ini kami anak-anak-Mu memohon pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. पापा, हाँ? आपकी मैथ्स कैसी थी? मैथ्स? गुड गुड। ये कहां से मिला? अमोल राणे 3 out of 100। मैथ्स टीचर का बेटा, विनोद राणे का बेटा, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आउट। उस दिन से ना मैं अपनी शर्म को भूल पाया और ना वो अपने गुस्से को। इस पेपर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे पापा को 3 out of 100 नहीं आ सकते। रिया, अब इस उम्र में मैथ्स। पापा प्लीज मेरे लिए। तुझ में देखूं मैं खुद को, मुझे खुद में देखे तू। कुछ मैं सीखूं तुझसे नया सा, कैसे? कुछ मुझसे Innovation, सीखे Dad। तू। तुझ में देखूं मैं खुद को, मुझे खुद में देखे तू। कुछ मैं सीखूं तुझसे नया सा, कुछ मुझसे सीखे तू। Innovation is equal to invention। ना मैं बोलूं ना तू कहता, पर दिल है रूबरू। बस तू जाने या मैं जानूं, what I feel for you। अल्फाज नहीं एहसास होते हैं, कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं। कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं। अरे हाय अमोल, कैसे हो? भाई साहब। अमोल, पापा, I'm sorry।
Roma. Ibu bapak saudara, bagaimana dengan kisah yang tadi? Kisah yang sangat menyentuh. Kita dapat melihat bagaimana sang anak, si Bapak Amol tadi, begitu kecewa, tertolak oleh sang ayah ketika ia mendapatkan nilai yang buruk. Sang ayah sebagai guru matematika tidak terima anaknya mendapatkan nilai yang buruk. Dan ia dipermalukan di depan kelas. Dan dari situ ia merasa sakit hati dan ia pergi dari rumah, meninggalkan orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, menarik bagaimana sang anak perempuan Bapak Amol tadi berinisiatif untuk memperbaiki semua itu, memperbaiki nilai ayahnya, tapi yang terutama yang ingin ia lakukan sebetulnya memperbaiki relasi antar kedua orang ini, ayah dan anak. Dan dari situ kita lihat bagaimana upayanya si anak ini mengajak sang ayah belajar matematika sekalipun sudah tua. Dia diajak untuk belajar, lalu diajak untuk mengadakan sebuah tes gitu ya, simulasi tes. Lalu hasilnya itu diberikan kepada sang kakek untuk dinilai. Saudara, menarik di bagian akhir kita menemukan adanya rekonsiliasi, adanya pengampunan, adanya relasi yang kembali pulih. Sang ayah memeluk anaknya, dan di bagian paling akhir itu ia katakan, "My son." Ini anakku yang sebelumnya ia tolak, ia tidak mengakuinya. Anakku kok, anak guru matematika kok nilainya begini gitu ya. Ini yang dilakukan oleh sang ayah. Saudara, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, kita dapat menemukan bagaimana kerendahan hati seseorang, baik sang ayah, si kakek tadi, yang mau membuka hatinya, mau mengakui kesalahannya. Setelah bertahun-tahun ia mau hadir untuk anaknya. Demikian juga sang anak, Bapak Amol tadi. Ia membuka hatinya untuk mau memaafkan sang ayah, membuka hatinya untuk belajar matematika lagi gitu ya. Setelah bertahun-tahun tidak belajar matematika, ia mau belajar lagi. Saudara, ini sungguh menarik. Bagaimana kerendahan hati membuka peluang, membuka kesempatan untuk adanya rekonsiliasi. Mari kita bersama membuka bacaan kita dari 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayat ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 5, ayat ke-2 sampai dengan ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba-domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa temukan bagaimana Petrus mengingatkan kita, ini
kita sadar yang pertama kita adalah gembala. Kita jadi duta di tengah-tengah dunia yang Tuhan persiapkan, Tuhan berikan kesempatan untuk memimpin domba-dombanya. Ingatkan di sini bukan dengan paksaan tapi dengan kerelaan hati sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita mau mengembalakan domba-dombanya Tuhan bukan dengan paksaan, bukan dengan kekasaran, bukan dengan kata-kata kasar, cacian, menghina dan lain sebagainya. Tidak. Tapi kita dengan rendah hati mau mengundang mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Seperti kisah tadi. Ketika sang anak perempuan tadi mau mengajak bapaknya untuk rekonsiliasi, mengampuni kakeknya, apakah ia memaksa? Tidak. Ia membujuk dan memberikan tuntunan begitu ya, mengajak ayahnya senantiasa karena ia tidak cari keuntungan. Nah, kita untungnya kita apa? Kita tidak sedang mengejar sesuatu, kita sudah selamat. Ini bentuk rasa syukur kita memberikan diri untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Dengan rendah hati, dengan sadar. Karena ketika kita jadi teladan dikatakan oleh Petrus, kita akan menerima upahnya yang begitu besar. Yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oleh sebab itu, ingatkan kembali di ayat yang kelima. Tunduklah kepada orang yang tua. Orang-orang muda tunduk kepada orang yang tua. Itu menunjukkan kerendahan hati. Mungkin orang-orang muda, sebagai pemuda kita punya cara metode yang begitu macam-macam, baru dan lain sebagainya. Tapi kita perlu rendah hati. Sadar bahwa orang tua kita, orang-orang yang lebih tua daripada kita punya pengalaman. Di situ kita perlu mendengarkan mereka. Tunduk kepada orang-orang yang lebih tua. Dan dikatakan selanjutnya, rendahkanlah dirimu terhadap seorang yang lain, kepada yang lain. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Saudara, kita bisa ingat bagaimana kisah Menara Babel. Tuhan menghancurkan Menara Babel karena kesombongan manusia. Manusia merasa angkuh. Kita ingat bagaimana kisah bangsa Mesir yang dikenai tulah. Ada kekerasan hati Firaun di dalamnya. Saudara, Tuhan tidak pernah suka orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Tapi Tuhan mencari orang-orang, murid-muridnya yang rendah hati. Kenapa? Karena ketika kita belajar rendah hati bersama dengan sesama, bersama dengan lingkungan kita bisa belajar untuk yang Petrus katakan di ayat 6 dan 7. Merendahkan hati di tangan Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran di tangan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah terbiasa rendah hati, terbiasa untuk menyerahkan di dalam tuntunan pimpinan, memberikan diri, tidak perlu selalu sok merasa bisa dan lain sebagainya, nggak perlu memaksa. Kita sadar pimpinan kita sebetulnya siapa. Kita tahu dengan rendah hati pun kita bisa dipimpin. Kehidupan kita serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita belajar untuk berlatih rendah hati. Karena ketika kita rendah hati, yang ada relasi kita dipulihkan. Relasi dengan sesama tentu. Kita bisa melihat bagaimana di bagian ayat 2 sampai dengan 5 Petrus mau menggambarkan ketika itu rendah hati itu dilakukan, kita bisa melakukannya, relasi dengan sesama itu akan baik. Tapi juga relasi dengan Tuhan. Ketika kita bisa belajar senantiasa rendah hati, kita bisa sadar menyerahkan kehidupan kita. Merasa rendah hatilah kita sadar bahwa kita tidak mampu di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, ini yang kita
bersama renungkan. Saya mengajak kita bersama merenungkan di minggu ini, bagaimana kita belajar rendah hati untuk membawa pemulihan. Amin. Kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, ini anak-anak-Mu yang kembali memohon pertolongan-Mu Bapa. Ketika kami diundang, disadarkan untuk tetap senantiasa rendah hati, kami ingin belajar daripadamu saja untuk merendahkan hati kami. Tuhan yang begitu besar mau dengan rendah hatinya mau menjadi manusia, menolong kami, menyelamatkan kami. Kami ingin senantiasa belajar Bapa. Kami ingin menyerahkan hari-hari kami. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, agar kami boleh menjaga sikap hati kami, rendah hati di hadapan sesama, rekan-rekan kerja, orang tua, keluarga. Bapa, pakai lidah mulut kami, tangan jari kaki kami, semuanya Bapa, agar kami boleh senantiasa rendah hati. Tidak perlu sombong, tidak perlu sok. Kami ingin menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai kami di dalam langkah kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami serahkan seluruhnya, diri kami, keutuhan hidup kami, di dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon pertolongan kami. Berdoa, amin. Ibu bapak saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita di STMJ. Kita akan berjumpa di STMJ berikutnya 2 minggu yang akan datang. Dinantikan ya Bapak Ibu, supaya gak lupa bisa dihidupkan loncengnya, bisa di subscribe GKI Bogor Baru, channel GKI Bogor Baru di YouTube, agar bisa tidak ketinggalan acara-acara ibadah-ibadah dan renungan-renungan di GKI Bogor Baru. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, undur diri. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.